Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Video ke-20 tentang kisah sahabat Nabi Rasulullah SAW. Seharusnya video ini tadinya mau dibuat full selama 1 bulan ketika bulan puasa, tapi kondisi tidak memungkinkan dan saya juga sempat sakit waktu itu. Jadi hanya bisa sampai di tokoh-tokoh atau kisah ke-20. Inilah video terakhir dari kisah sahabat Nabi Rasulullah SAW. Buat teman-teman yang belum tahu siapa aja kisah yang pertama yang saya ceritakan, bisa lihat dalam link playlist yang saya cantumkan di sini, atau di sini nanti muncul ya, di sini atau di sini, saya lupa sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, untuk yang terakhir adalah tokoh tentang Abu Kilabah. Salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang lumayan dekat atau cukup dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah bernama Abu Kilabah, atau nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, seorang sahabat Rasulullah SAW dari kabilah Basrah, dan dikenal sebagai ahli ibadah yang zuhud atau ahli ibadah yang taat. Nah, kisah Abu Kilabah ini diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad. Suatu ketika pecahlah perang Syam dan Abdullah pun terpisah dari rombongannya. Kemudian beliau terdampar di suatu lahan atau tanah lapang. Jadi yang terdampar ini adalah bukan si Abu Kilabahnya ya teman-teman, si yang terdampar adalah Abdullah bin Muhammad ini. Jadi dia terdampar di suatu tanah yang lapang. Bekal yang dibawa oleh si Abdullah bin Muhammad ini semakin menipis. Di saat dirinya tidak tahu harus kemana, beliau melihat ada satu tenda yang berdiri di atas tanah lapang. Kemudian tanpa pikir panjang, beliau pun menghampiri tenda tersebut, dan di dalam tenda tersebut terdapat kondisinya itu sangat kumuh, kotor. Terus dia mendapatkan seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Kemudian Abdullah juga menyadari bahwa pendengaran orang tersebut juga mengalami gangguan atau tidak normal. Matanya rabun dan hanya lidah yang masih bisa berbicara, atau mulut yang masih bisa berbicara. Nah, dengan sembunyi-sembunyi Abdullah bin Muhammad ini menyimak setiap kata yang keluar dari mulut dari Abdullah bin Zaid Al-Jarmi atau Abu Kilabah. Dari mulut orang tua tersebut keluar perkataan, "Wahai Allah, berilah petunjuk agar aku dapat terus memujimu, sehingga aku dapat bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Sungguh Engkau telah melebihkan diriku atas kebanyakan manusia." Begitu ucapan dari si orang tua tersebut. Nah, Abdullah merasa heran dengan apa yang diucapkan oleh orang tua tersebut. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini memberi salam kepada Abu Kilabah. "Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian, dan kau baru saja menyatakan Allah telah melebihkanmu atas banyak orang. Nikmat Allah mana yang telah engkau syukuri?" Kemudian orang tua itu menjawab. Di sini Abdullah bin Muhammad belum mengetahui bahwa yang diajak ngomong itu adalah Abu Kilabah ya teman-teman. Kemudian orang tua tadi menjawab, "Apa kau tidak melihat apa yang telah Allah berikan kepadaku atau lakukan kepadaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghanguskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, laut menenggelamkanku, dan bumi menelan tubuhku, aku tetap bersyukur, sebab telah memberikan nikmat berupa lidah ini." Lalu orang tua itu menunjuk bibirnya. Nah, jadi memang kita sebagai umat muslim memang selain harus taat dalam beribadah, juga harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Abdullah ini semakin merasa heran dengan jawaban dari jawaban dari Abu Kilabah. Kemudian Abu Kilabah pun melanjutkan pembicaranya, "Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku bahkan tidak bisa bergerak walau bahaya bisa saja datang. Tapi aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku untuk berwudu, menyuapiku ketika lapar, dan memberiku minum saat haus." Nah, kemudian Abdullah ini semakin heran lagi. Karena dalam tenda itu dia tidak melihat siapa-siapa, hanya melihat ya orang tua tadi. Tapi kenapa orang tua itu berkata bahwa dia punya anak laki-laki?
Kemudian orang tua tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa tapi sudah 3 hari ini aku tidak mendengar dari anaknya atau tidak mendengar anakku ini. Aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya? Jadi Abu Kilabah meminta tolong kepada Abdullah bin Muhammad untuk mencari anaknya yang setelah 3 hari ini tidak berada di tenda tersebut. Semoga Allah membalas kebaikanmu, kata Abu Kilabah. Nah, Abdullah yang tadinya terdampar tanah lapang, yang tadinya membutuhkan pertolongan, malah memberi pertolongan kepada orang tua tersebut atau Abu Kilabah tersebut. Kemudian Abdullah pun segera keluar dari tenda dan mulai mencari anak yang dimaksud oleh Abu Kilabah. Perlahan Abdullah mencoba menyusuri tanah lapang tersebut hingga akhirnya dia melihat binatang buas yang sedang berkumpul, dan Abdullah pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Bocah lelaki yang dimaksud orang tua itu sudah meninggal karena diterkam oleh singa atau hewan buas. Nah, Abdullah pun berpikir bagaimana caranya agar dia bisa menjelaskan bahwa anaknya telah meninggal tanpa harus membuat dia bersedih atau orang tua itu bersedih dan terluka. Abdullah pun memantapkan diri untuk memberitahu apa yang sedang terjadi. Selanjutnya biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sampainya di dalam tenda dengan mengucapkan salam, Abdullah pun mulai berbicara dengan orang tua tersebut atau dengan Abu Kilabah. Bagaimana pencarianmu? Apakah kamu menemukan anakku? Tanya Abu Kilabah. Wahai Tuan, apakah kamu tahu kisah Nabi Ayub alaihissalam? Abdullah mencoba membuka pembicaraan. Tentu saja aku tahu. Nabi Ayub adalah seorang rasul yang mulia. Engkau juga pasti tahu bagaimana ujian yang diterima oleh Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan harta, keluarga, dan anak-anaknya. Lanjut dari Abdullah. Tentu saja aku tahu, kata orang tua itu. Dan tahukah kamu bagaimana sikap Nabi Ayub atas cobaan yang dia terima? Kembali lagi si Abdullah bertanya. Kemudian orang tua itu menjawab lagi, Nabi Ayub selalu bersabar, bersyukur, dan memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mendapat ujian sebesar apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Jawab orang tua itu. Langsung saja, apa maksudmu bertanya kepadaku tentang kisah Nabi Ayub? Abdullah pun menjawab, sungguhnya aku telah menemukan putramu, wahai Tuan. Jasadnya ada di atas gundukan pasir dan diterkam oleh kawanan binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahalamu yang telah bersabar atas musibah ini. Orang tua itu pun kembali bersyukur, atau Abu Kilabah pun kembali bersyukur mendengar jawaban dari Abdullah. Segala puji bagi Allah, dia telah memberikanku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya. Tak lama setelah itu dia pun menarik nafas panjang dan meninggal dunia. Abdullah pun bingung apa yang harus dia lakukan terhadap jasad orang tua itu. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja, nanti bisa dimakan oleh hewan buas lagi. Kemudian Abdullah pun menutup jasad tersebut dengan kain yang ada dalam tenda. Kemudian Abdullah keluar dari tenda mencari bantuan. Dari kejauhan terlihat barisan penunggang kuda. Nah, pakaiannya rapi dan memantulkan sinar matahari karena pakaian yang digunakan adalah pakaian perang. Jadi memantul, ada unsur logam sebagai pelindung. Jadi dia kalau ketika kena sinar matahari itu memantulkan sinar. Nah, Abdullah pun melambaikan tangan dan berteriak sekuat tenaganya. Rombongan berkuda itu pun berhenti dan menghampiri Abdullah dan bertanya, ada apa? Abdullah pun menceritakan bahwa dalam tenda ada jasad seorang tua yang baru saja meninggal. Abdullah pun menceritakan kondisi fisik dan ciri-cirinya orang tua tersebut. Salah satu dari rombongan tersebut berkata, bukankah beliau yang kita cari? Rombongan tersebut menuju tenda dan masuk ke dalamnya. Seseorang membuka kain yang menutup wajah jasad tersebut. Seketika kesedihan pun pecah. Rombongan yang diberhentikan oleh Abdullah semuanya bersedih. Abdullah pun semakin bingung, ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang ini bersedih ketika melihat orang tua yang baru saja meninggal di hadapannya? Siapa sebenarnya orang tua ini? Abdullah pun semakin heran. Ya Allah, Engkau telah memanggilnya. Mata dia selalu terjaga dan jauh dari hal yang haram. Dia selalu sujud ketika orang lelap tertidur. Kata seorang dari rombongan, siapa dia ya Tuan? Tanya Abdullah kepada rombongan tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan Abdullah, rombongan tersebut memperkenalkan diri. Mereka adalah utusan raja muslim yang ditugaskan mencari orang tua tersebut. Beliau adalah Abu Kilabah al-Jarmi. Dia seorang sahabat Rasulullah SAW. Raja kami mencari beliau untuk dijadikan kepala divisi di istana. Kabar tersebut ternyata sampai di telinga beliau lebih dahulu. Jadi Abu Kilabah tidak ingin dijadikan
dijadikan staf dalam istana atau pemerintahan Raja Muslim saat itu. Beliau pun lari bersama anak laki-lakinya untuk menghindari diberikannya tugas sebagai kepala divisi di istana. Dia menolak, dia ingin menjadi manusia biasa atau rakyat biasa saja. Nah, Abu Kilabah ini lari bersama anak lakinya keluar dari negeri kami. Jasad anak laki-lakinya telah kami temukan dimakan singa, kata rombongan tersebut. Berarti benar apa yang telah dilihat oleh si Abdullah bin Muhammad di atas gundukan yang dikerumuni oleh kawanan singa tadi. Abdullah menyadari bahwa Abu Kilabah tidak ingin menjadi penguasa di pemerintahan. Dia lebih memilih mengasingkan dirinya di tanah lapang yang tandus ini. Utusan Raja Muslim tersebut mengurus jenazah Abu Kilabah dan bawanya pulang ke negerinya, tentu dengan hati yang sangat sedih. Dan begitulah kisah dari Abu Kilabah atau Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi atau memberikan hikmah kepada kita semua, teman-teman. Dan ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang terakhir yang wafat. Dan semoga kisah ini juga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, dan pesan-pesan dari kisah ini juga bisa tersampaikan. Buat teman-teman yang belum lihat dari video pertama, bisa lihat di playlist. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.